Bagaimana seharusnya sholat? Nah, itulah maka Abah pernah menantang Gus Baha. Kata Abah, kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan. Kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Adakah satu hadis? Adakah satu dalil? Yang sholat yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa 4 imam mujtahid udah beda? Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq baru 90 tahun dari Rasulullah udah beda? Ini harus kalian pahami. Jadi jangan apa yang sudah kalian hari ini, bahasa ini udah syuhrah wal istifadah. Belum tentu segala yang syuhrah wal istifadah itu. Oh, ini duriat Rasul syuhrah wal istifadah. Buktinya dicek genetika bukan, dicek filologi bukan, dicek ini bukan. Dan disinilah tidak semua khobar itu benar. Dan disinilah kebenaran Al-Quran. Manusia harus diulang. Makanya tadi jangan punya anggapan mati sekali hidup sekali. Tadi semua. Bagaimana kata Allah kamu balik pada diriku. Sementara hakikat dirimu tidak pernah ridho pada diriku. Ngomongnya saja kita raditu billahi robba wabil islami dina. Tetap saja hidup aku. Wujud aku. Itu tandanya kita nggak ridho pada pertuhankan Allah. Raditu billahi robba itu bagaimana? Menyadari sifat 20 pada diri. 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Satukan, pahami sifat salbiah yang bukan berseberangan dengan kita. Maka inilah manusia sekarang. Sifat salbiah ditelanggar oleh manusia. Allah itu adalah qiyamu binafsihi. Artinya qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Mulailah kisah Allah itu dibantu Jibril, Mikail, Israfil. Nah, karena tidak mengerti hakikatnya Jibril itu siapa. Mikail itu siapa. Allah menciptakan surga, jannatun ma'wa, jannatun na'im. Benar. Tapi mengertinya, hakikatnya kalian nggak ngerti. Allah menciptakan neraka wel, neraka sakor, neraka ini. Tapi yang disebut itu apa barangnya? Kamu hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang. Akhirnya nakut-nakutin manusia. Kisah surga dan neraka ini yang betul-betul kisah kebohongan yang dibuat manusia. Karena Quran tidak mengatakan begitu. Adapun Quran cerita tentang nar dan nur, jannah, itu taman, kebun. Dan semua orang akan berada, kalau orang sudah kaya, pasti punya taman, airnya mengalir. Dia ya, tadi nggak bisa lihat dia Abah, kolam ada 7 kolam. Sebenarnya begitu mudah Allah memahamakan Al-Quran. Cuma manusia saja yang tadi, karena tidak ngerti dari awal. Akhirnya sholat pun tadi. Maka sampai hari ini kata Abah, kalau kalian ada punya dalil, buat Nabi Muhammad itu sholat sebagaimana yang kalian sholat. Karena kalau kalian anggap begitu, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Inilah kebijakan Rasulullah. Karena manusia itu, maka kata Abah dalam sering Abah bahas, syariat Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Yang membedakannya mansakan. Quran itu yang mengatakan. Ya, Allah menyebutkan kata mansakan itu manasik. Allah menyebutkan syara'a. Syara'a itu syariat. Syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Hanya untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada one day one judge. Tadi semua. Tadi. Ngapa-ngapalin Quran, maaf ya. Karena ini harus kalau nggak dirubah. Kelihatannya baik tapi buruk menurut Allah. Kita ini mau mendapatkan ridho Allah apa enggak sebenarnya? Atau kamu ridho manusia? Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah? Kenapa justru melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Kurang apa kisah Musa dan Baro? Hei Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Jadi ingat, sholat itu bukan untuk Allah. Untuk kita. Kalau kamu ingin bahagia, sholat. Tadi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabarlah. Bagaimana disebut sabar itu? Siapa yang punya sabar?
Manusia itu nggak punya sabar. Sabar itu sifat Allah as-sabur. Tadi semua. Maka tujuan Allah menciptakan baik dan buruk ini untuk manusia mengerti Allah itu khairihi wa syarihi. Kalau kamu lihat wayang, ya, yang memerankan peran baik Pandawa itu ya Dalang. Dalang yang sama. Dalang yang sama yang memerankan Kurawa, Duryudana, dan teman-teman. Cuma Dalang ingin mengisahkan dalam Al-Quran itu. Kalau kamu ikut aku seperti si Pandawa. Selamat. Tuh. Maka itulah Allah hadis qudsi. Kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan uji amalmu itu. Kalau amalmu itu tidak bersamaku, kosong di hadapanku. Tuh, coba. Sampai muncullah ayat wahum yasabuna annahum yusinun. Baca asbabun nuzulnya coba. Kenapa ayat itu turun? Yabtaguna tadi. Ini manusia ini sekarang mengarang dalam beribadah pada Allah. Allahnya nggak jelas. Bagaimana kamu beribadah pada Allah? Allahnya jelas. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu." Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Barangkali si asbak kayu ini yang tidak kenal Tuhannya itu si kayu itu sendiri, dia pasti akan sholat. Si asbak kayu sholat, dia tidak menyadari sesungguhnya dirinya itulah si kayu lah yang meliputi inna rabbaka atau binas. Sama itulah kenapa sifat 20 ada pada diri kita. Wujud nafsiyah, ya kita wujud tadi semua. Nah, tinggal kita nanti bagi mau peran agama itu di sisi kita. Karena inna dina indallahil Islam, apakah di sisi kita atau di sisi Allah? Di situ ada. Apakah kamu bahagia dalam ketaatan itu di sisi kamu atau di sisi Allah? Dan Allah menyuruhnya, aku bahagia kalau ibadah itu di sisiku. Nah, sifat salbiah yang harus dipahami oleh si asbak kayu ini adalah dia berseberangan dengan sifat kayu, gitu loh. Jadi sifat si asbak kayu harus berseberangan karena si kayu, Tuhan bagi si asbak kayu itu adalah inna rabbaka atau binas itu harus berseberangan dengan sifat si asbak. Kalau si asbak yang ada maka wajib si kayunya jadi batin hilang. Ngerti gak kamu? Ini kalau kamu pandang ini sebagai asbak kayu, maka hilanglah wujud kayunya. Kalau pandang kamu ini kayu, hilanglah asbak kayunya. Jadi silakan di sisi mana? Inilah yang Syatoilah katakan la tufrika ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallah ilaika. Kurang apa Quran? Dan ini dari Quran Syatoilah pabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu kata Allah. Jadi apakah Allah tuh bahagia dengan kamu ngapalin isi Al-Quran? Coba, maaf nih, cari Abah di akhirat oleh kalian nanti yang merasa jadi tahfidz Quran. Cari Abah. Tadi semua. Karena ayat lain menolak. Ada ayat juga yang menyanyikan Quran qiraat. Ayat lain Asy-Syu'ara itu menolak, kata Allah. Quran ini bukan syair. Nggak usah dinyanyi-nyanyi. Qurannya dinyanyi-nyanyi, tapi tidak pernah diamalkan. Bagaimana Allah senang? Maka kata Abah jamin justru orang-orang hanya bermain-main dengan Al-Quran, apakah ahli qiraat maupun tahfidz Quran, yang dia sudah merasa pede. Cari saya, Abah saya itu di akhirat oleh kalian. Berani saya dengan kamu. Kenapa? Karena saya ngerti. Karena yang ngomong ini bukan diri cangkang bodoh ini. Tadi semua. Itulah Allah menuliskan surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul. Berkata Rasulmu sambil menangis, kata Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, nanti hamba-hambaku itu mereka mencampakkan isi Al-Quran. Mungkin akan kalau seandainya kisahnya hari ini, mereka nanti hanya bangga dengan menghafalkan isi Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Menghafalkan isi resep, tapi tidak pernah masak. Begitu paling bodoh tidak pernah bisa masak.
Karena kamu yang hafal ada resep. Ini agama menjadi resep. Kata siapa? Itulah al-iman. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan. Bagaimana kau menghayal ingin sorga, tapi tidak perbuatan ahli sorga? Coba pakai logika dasar saja. Ya, bagaimana kau mau panen kalau kau tidak pernah nanam? Terus kalau nanam itu siapa yang merintah? Apakah keperluan Allah nyuruh kamu nanam? Tidak, buat kamu yang manen. Maya sabar. Jangan lagi ibadah itu justru untuk menjajah Tuhanmu. Dan Tuhanmu juga yang tidak kau mengerti. Ini sholat karena takut oleh dia. Ini sholat karena aku ingin dapat surga dia. Coba. Nggak usah dengan Allah, dengan ibumu saja kamu bekerja pamrih semacam itu. Maka disinilah konsep ketuhanan harus beres itu dari awal. Nabinya sudah beres dari awal. Mengajarkan awaludini ma'rifatullah. Ulamanya sudah beres dari awal. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqon. Awal agama itu kenali Allah. Kenapa? Karena nanti kata baginda Nabi sholat itu la sholata illa la tashihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholatnya si asbak kayu yang tidak kenal pada Tuhannya, yang meliputi dirinya. Kayulah semuanya. Fi'ilnya kayu, asmanya kayu, sifatnya kayu, zatnya kayu. Jadi kalau si asbak kayu ini sholat kepada Tuhannya, kebanyakan orang Islam sekarang sholat pada Allah yang dia tidak kenal, selamanya akan dilaknat oleh si kayu, oleh Tuhannya yang ada pada dirinya itu. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang terjadi hari ini, Abang melihat. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang katakan Imam Ghazali dalam Ihya. Ulama anjing, ulama dunia yang akan mesesatkan manusia untuk kembali pada Allah. Tadi semua Ihyanya nggak pernah dibaca. Imam Ghazali justru setelah menulis itu beliau sendiri berhenti menulis. Baru beliau sadar. Ternyata buat apa bangga-banggaan Hujatul Islam. Justru akhirnya beliau kembali kepada spiritual di penghujungnya. Imam Syafi'i, Imam Mawardi. Ya. Mau apa manusia ini di alam dunia ini? Ya. Bagaimana kamu akan membawa ibadahmu itu pada Allah? Sementara Allahnya sudah, alamat Allahnya pada dirimu kau tidak kenali. Inilah yang harus berubah, karena sekarang udah nggak bisa lagi kita coba-coba dalam beragama. Karena sudah fakta sekarang ini. Suriah hancur, Afghanistan hancur, masjid dibangun gede-gedean, suara imamnya bagus-bagusan kayak Sudes, kayak siapa itu. Apa dikira sholatnya Sudes itu udah bener? Maaf. Maaf. Itu bukan itu Allah itu bahagia itu. Apa yang membuat Allah bahagia kalau begitu? Kalau pertanyaan tadi Mas Irman, bagaimana baca membuat Allah ridho? Ridholah pada Allah. Ridho pada apanya? Pada dirimu sadari fi'ilnya. Mau khairihi wa syarihi. Itulah kalau ngerti makrifat. Karena kalau ngerti makrifat, bukan harus melihat ketaatan. Kamu lihat orang kelihatannya rame-rame rajin, pakai gamis, pakai apa, sholatnya rajin, bahkan mati lagi sujud, dikira kamu itu udah beres urusan. Bukan di situ letaknya. Mari kita rubah, karena sudah gagal Indonesia. Dunia Islam udah gagal. Bahkan maaf, sampai hari ini 500 tahun dunia Islam tidak menemukan apa-apa. Padahal dulu ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli ilmu falak Ibnu Rus, kemudian Syekh Botani, ahli Al-Jabar, Syekh Al-Jabar, dan itu orang-orang Spanyol yang disebut Andalus. 16 ulama besar lahir di Spanyol, yang sekarang Spanyolnya sudah bubar Islamnya. Bayangkan, melahirkan ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, dan lain-lain ulama. Ahli ilmu falak, ahli ilmu kedokteran, ahli. Itulah ulama dulu. Nah sekarang ulama itu bisa baca kitab ulama. Bisa ngomong dalil ulama. Ularma.
Cuma udang-udangnya aja yang gede. Tapi tidak ngerti semak sari tentang Allah. Nah inilah yang harus diluruskan. Kalian mau benci, mau apa, terserah. Tadi semua. Ya, marilah kita balikkan. Jadi kalau begitu, bagaimana harusnya kita? Ya, marilah kita. Walakal hamdu ala maqadain. Bahagialah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dalang. Kenapa ya Dalang menetapkan saya miskin? Karena Dalang tahu kamu tidak mampu dalam kaya. Ingat, kalau kan semuanya sunatullah sahabat. Seperti segelas air ini. Kalau yang ada kamu, Allah nggak ada. Allah terhijab. Hikam mengatakan, Allah tidak akan terhijab. Kita terhijab oleh diri kita. Kamu tumpahkan seisi gelasnya. Kamu buang dirimu. Kamu ridho setengah harga lah minimal. Kamu ridho setengah. Aku serahkan ya Allah hidupku kembali padamu. Bukan benar-benar hidup. Karena kita hidup, kita ini dihidupkan. Tapi kita merasa hidup. Sehingga takut mati. Padahal apa takut mati? Oh hidup punya dia. Nah disinilah kelihatan orang Islam ini nggak ngerti. Maka harusnya kamu tuh bahagia menyambut kematian. Tadi. Bahkan orang-orang yang tertentu sudah diberikan kabar dari 6 bulan. Abah sudah ajarkan. Ciri kematian 6 bulan. Ciri kematian 40 hari. 7 hari. 3 hari. Hari H. Betapa bahagianya kamu setiap hari. Menunggu hari pernikahanmu. Dengan Tuhan. Yang akan membahagiakanmu. Tidak terbatas. Karena dialah sumber kebahagiaan. Lalu kamu terjebak dengan remah-remah. Kebahagiaan palsu. Dia bikin dongeng tentang bidadari. Dia bikin dongeng tentang tadi semua. Kamu ngayalnya ke situ, bukan dia yang pemiliknya. Ini yang terjadi. Abah udah nggak bisa lagi. Karena sekarang ini ulama dulu kita masih pura-pura lah. Karena belum melihat kegagalannya. Hari ini kita jadi jongos. Sudah 500 tahun tidak ada pesawat yang diciptakan oleh orang Islam. Tidak ada lagi teknologi yang diciptakan oleh Islam. Dunia telekomunikasi dikuasai mereka, sahabat kita. Yang mereka lebih bertuhan daripada kita. Kita kelihatannya sholat. Tapi tidak bertuhan. Mereka kelihatannya nggak kelihatan nggak sholat. Tapi lihat yang membuat Abah tuh. Begitu Abah ingat nama Jack Ma, langsung berdiri kulit bulu Abah. Ingat perkataan dia. Aku tidak hidup kalau bukan oleh hidupnya Tuhan. Aku tidak ada kalau bukan adanya Tuhan. I cannot be rich without him. Aku tidak akan kaya kalau bukan kayanya dia. I cannot do anything without him. Orang Islam kiainya hidup-hidup dewe, sholat dewe, puasa dewe. Padahal maksud inna sholati wa nusuki. Itu ucapan Allah. Rasulullah. Kalau di makom muraqabah, Rasulullah yang sholat, si sifat yang sholat. Tapi kalau udah di makom zat, udah gak ada lagi yang kayak begitu. Sembah menyembah. Ini harus dipahami. Makanya kalau begitu kamu begitu orang kelihatan nggak kelihatan sholat, wah kafir. Ah inilah orang Islam tidak akan maju kalau begitu. Karena kamu belum bebas dari penyakit kulit kayak Ayub. Kisah Ayub itu ngingatin kita. Kamu belum bebas dari buta matanya Yakub. Kita belum bebas dibui sehebat apapun Yusuf. Jago meramal kayak apa. Dibui nggak bisa apa-apa. Kita harus bebas. Kitalah Yusuf itu. Ayo bebaskan dari penjara jasad ini. Kitalah Yakub itu. Ayo bebaskan dari kebutaan mata batin kita. Kitalah Ayub itu. Bebaskan dari penyakit kulit yang salah melihat. Karena tadi manusia ini salah. Pada saat kayu kan tadi. Ini jailun fil ardi. Allah menjadikan segala sesuatu. Yang menjadi sesuatu. Yang jadi sesuatu itu yang menjadikan sesuatu. Pada saat kayu ini dijadikan oleh Allah agama Hindu. Padahal kayu Allah itu nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Islam, nggak ada Kristen. Kira Tuhan kamu itu orang mana? Apakah Tuhan kamu itu beragama Islam apa?
tadi. Tuhan itulah Islam. Maka raditu billahi robba wa bil islami. Apa disebut Islam itu? Ridho pada Allah. Bertuhankan Allah. Bahwa yang boleh wujud hanya Allah. Tadi. Makanya ucapan-ucapan ulama semua la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqilallah. Tidak ada yang mawjud kecuali la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Manusia terjebak. Pada saat kayu menjadi asbak kayu, kayu menjadi meja kayu, kayu menjadi asbak yang bertuliskan Islam, seseorang yang beragama Islam, kayu menjadi seseorang yang beragama Kristen, kayu menjadi seseorang yang beragama Buddha. Ya dia semua. Kok manusia? Adapun kisah Al-Quran seperti kita membenci, saling membenci, bukan begitu maknanya. Itu harus ngerti asbabun nuzul. Dan tidak semua asbabun nuzul yang muncul hari ini benar itu. Kalau bukan dari informasi dari Tuhan sendiri. Maka manusia terjebak sekarang ini dalam keadaan itu. Maka akhirnya tidak bahagia. Maka marilah kata sahabat. Karena kalau Abah terlalu banyak membuka tadi semua. Marilah. Bagaimana cara membuat si kayu ini bahagia kepada si asbak kayu ini. Bagaimana cara membuat Tuhan si gelas kaca ini bahagia. Karena Tuhan si gelas kaca ini. Kaca itu sendiri. Tuhannya dari asbak kayu itu ya kayu sendiri. Yang bahagia Tuhannya dari si balpen ini ya balpen itu tubuhnya. Zatnya itu si balpen ini sendiri. Berarti kalau begitu semua dia bahagia gimana? Nafikan keberadaan asbak kayu. Bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Yang boleh wujud hanya kayu. Karena yang kodim kayu. Ini Abah kasih contoh. Karena Allah itu dalam Al-Quran selalu membuat watil kalam selalu nadribu alinnas. Karena kalau nggak gitu, asbak kayu ini akan terus sholat bolak-balik umroh. Mau mana? Mau ke Tuhan kayu di mana? Di Arab. Bodoh. Tuhan yang meliputi dirimu. Begitulah kata Allah. Quran begitu banyak. Coba kalau baca Quran itu, maka pahami dari awal sampai akhir. Ambil intisarinya. Oh, kamu ternyata 1000 kisah. Ada 1000 kisah. Buat apa sih kisah itu? Kisah Adam, kisah Idris, kisah Musa. Maka 25 Rasul itu dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi banyak kisah Rasul yang tidak dikisahkan. Nabi Sis contohnya. Nabi Uzair. Itu banyak. Cuma nggak disebutin Nabi Uzairnya di situ. Kalau nggak ngerti orang asbabun nuzulnya nggak ngerti. Contoh aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawir, itu kisah Nabi Uzair. Di situ pun udah menceritakan reinkarnasi Allah itu. Sebenarnya tadi semua. Nabi Uzair berjalan melihat kampung yang sudah hancur. Aukalladzi marra ala qaryatin, udah hancur. Kata Nabi Uzair dalam hati, bagaimana ya cara Tuhan ini menghidupkan kembali kampung yang sudah mati ini. Itu bersit Nabi Uzair yang sedang gembala. Dalam Al-Quran itu dikisahkan. Makanya tadi kan Al-Quran hanya cuma gitu-gitu doang. Tajwid terus dibagusin. Tapi tubuhnya tidak bertajwid. Ini persoalan Islam hari ini. Ya. Akhirnya kata Nabi Uzair, bagaimana ya Allah cara menghidupkan yang mati ini. Itu kisah diantaranya. Ya akhirnya kata Allah, Fa'amatahullah mi'ata amin. Dimatikanlah Uzair 100 tahun. Summa ba'as, kembali dibangkitkan. Di mana? Di situ lagi oleh Allah. Coba kalau kalian pahami tafsir, maka kenapa di surat Ibrahim ayat 8 Allah berfirman tadi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Allah mengatakan kata ghair bukan akhar. Di tempat pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru. Langit diganti dengan langit yang baru. Artinya apa? Tubuhmu diganti dengan tubuh yang baru. Tapi siapa yang menjadikan dirimu kembali manusia ashabul yamin? Ataukah menjadi ashabus sima? Menjadikan bentuk lain. Pohon, batu.
binatang, anjing, babi, ayam. Kamu nggak ngerti, utuh. Dan lain sebagainya bentuk yang ada makhluk. Lihat, kata Allah surat Asy-Syura ayat 51. Jadikan batu dan besi. Bahkan binatang yang tidak pernah kamu bayangkan dirimu. Tadi, karena kekafiran manusia. Itu kayak kata Allah, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sesungguhnya salat mereka hanya siulan. Salat mereka itu di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dimanapun kalau nggak ngerti Allah. Jangan kamu kira karena Allah itu nggak ada isim makan, isim zaman. Mulianya satu tempat karena adanya Allah, bukan karena tempat itu. Mulianya seorang manusia bukan karena dia, tapi karena dia tajalinya sifat Allah. Maka itulah tadi ada istilah dekat dan jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah panah dari melihat makhluk. Sudah tidak ada lagi makhluk. Allah walillahil masyriq wal maghrib. Kan tadi kata dia la maujuda, jangan bacot doang. Jangan ngomong doang la maujuda, tiada yang maujud kecuali Allah. Tapi itulah. Ada lagi yang bodoh, ngaku dirinya Allah lagi. Nah inilah bagaimana mungkin beras jadi nasi, tiba-tiba nasi saya beras. Sama aja kayak asbak kayu dijadi kayu. Saya kayu kata enggak, kamu tetap asbak. Disinilah disebut hamba. Disinilah kamu imsak saum, merasa sebagai si asbak kayu. Itulah imsak saum yang dibahagiakan Allah itu bukan nggak makan, nggak bersetubuh, itu saum syariat. Walaupun itu harus dilatih supaya kamu ngerti sifat Tuhan. Tuhan itu nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh karena Tuhan itu lam yalid walam yulad. Maka as-saumu li wa ana azbi. Saum itu untukku. Jadilah aku. Kamu latihan jadi aku. Karena aku nggak makan, nggak tidur. Makanya tadi Nabi pun sebetulnya melarang untuk tidur. Tapi kalau berbuat maksiat lagi saum lebih baik tidur ibadah. Nah ini suka salah lagi orang sekarang. Oh, udah orang puasa mah tidur aja. Nah salah lagi. Tadi semua tidur juga ibadah. Apa ibadah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun dimaknai oleh seluruh mufassirin liya'rifuni. Tapi yang dimaksud di situ adalah abada ya'budu ibadatan. Hei gelas kaca, mengabdilah kamu kepada si kaca, karena sebenarnya kamu tidak ada, yang ada hanya kaca. Kamu disebut gelas kaca hanya untuk menunjukkan piilku, aku tuh ada loh. Piilku supaya menampung air, kata si kaca. Tapi jangan kamu akui itu kamu. Kamu tuh muhadas, kamu tuh baru. La yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan, kalau tidak mensucikan dirimu, kamu tidak akan bisa kembali pada diriku. Kalau selama kamu yang ada, aku tidak ada. Inilah sahabat, kenapa kata Abah tadi, kalau kita mau ridho raditu billahi robba itu, sadari bahwa yang boleh wujud hanya Allah, sifat nafsiyah. Seluruh makhluk ini Adam. Tidak ada. Jadi kalau begitu kita ini ada semua kenyataannya. Ya, ada yang diadakan. Ada yang diadakan oleh dia yang ada. Untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Seperti kamu butuh cermin. Nah, kitalah cermin itu bagi Tuhan. Melihat fiilnya pada gerakmu. Melihat asmanya pada hatimu. Melihat sifatnya pada ruhmu. Melihat zatnya pada sirmu itu. Kita ini cuma bayangan. Nah, kenapa kita ini disebut Nur Muhammad? Karena kita ini bayangan. Ada lagi yang tuh Nabi Muhammad tuh nggak ada fotonya. Bagaimana mungkin tadi semua makhluk yang sudah cahaya, tadi cahaya itu nggak bisa dipoto. Aduh, ini orang-orang ini udah khurafat lagi. Nabi Muhammad nggak boleh digambarkan. Muhammad yang mana yang tidak ada fotonya itu tadi semua. Maka beliau karena tajalli sempurna dari Nur Muhammad, beliau berjalan, kenapa tidak ada bayangan? Karena beliau adalah sudah kembali pada hakikat nur. Itulah posisi sebagai hamba. Nggak usah beliau, jangan aneh. Guru Abah dipoto nggak pernah ada. Tadi semua. Nah inilah susahnya manusia sekarang kadang nggak ngerti tadi semua.
Karena kita materi yang dari energi, energi yang dari cahaya. Cahaya kembalikan lagi pada kosong. Nah itu. Nah, kita ini materi hari ini. Maka itulah kata Abah, wali besar itu adalah Einstein, EMC kuadrat. Tuh, kamu menghina lagi orang Yahudi. Itulah sahabat. Jangankan tentang ilmu. Allah mempercayakan kepadamu tentang sesuatu, tentang dunia ini. Diberikan duit, misalnya kamu punya anak 2, 1 mampu menampung uang sampai 1 juta misalnya. Kamu kasih jajan dia 1 juta. Aku tahu kamu aman, kamu tuh amanah, kamu tuh ngerti. Tapi kalau kamu, aku batasi. Kenapa? Kalau aku kasih 1 juta, pasti kamu judi online. Kamu miskin aja udah sombong, bagaimana kaya? Nah inilah yang Abah saksikan orang Islam. Udah miskin, sombong. Jadi mukibin lagi. Nah, inilah beragama dengan hayal. Beragama. Jadi jarahan, perahan, karena nggak ngerti. Inilah yang terjadi di tanah airku ini hari ini. Maka kalian akan menyaksikan kesulitan dan kesulitan kalau kalian tidak rubah hari ini. Abah tidak akan ceritakan gerbang yang sedang terjadi hari ini. Tetapi kalian akan menyaksikan sendiri. Tonton oleh kalian. Kalau kalian tidak berubah hari ini, berarti kalian akan masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam peti. Pemain baru akan dimainkan. Semua. Ya. Dan sampai 2035, 80% isi bumi akan diganti. Kalian pasti tidak paham. Sudahlah, nggak usah. Tapi yang sini penting, yang Abah ini ajarkan sekarang, Allah tidak butuhkan tahajudmu. Allah tidak butuh tahajudmu. Tidak butuh one day one judge. Apa dikira kamu senang Allah baca Quran itu? Justru Allah lebih senang kamu baca dirimu. Wafi anfusikum apala tubsirun. Bacalah dirimu. Dan Allah disuruhkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam. Bacalah dirimu. Aku senang. Itulah kenapa Allah pada saat menyindir manusia, heran kepada manusia yang disebut insan. Kenapa Allah yang disebut heran? Coba. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai insan, apa yang telah melalaikan dirimu? Padahal kamu itu berjalan dengan Rabbmu Al-Karim. Yang maha gagah. Dialah pemilik rizki. Ada pada dirimu. Ar-Razzaq. Al-Ghani. Al-Mughni. Tapi di otakmu rizki dari makhluk. Siapa yang ngasih gua ya? Siapa yang nolong gua ya? Tuhannya bersama dirimu. Coba. Betapa sakitnya. Kalau Tuhan itu makhluk, sakit hati dia. Si gelas kaca ini cari-cari Tuhan. Minta tolong kepada si cangkir. Kata si gelas kaca, mudah-mudahan si cangkir ngasih gua duit. Mudah-mudahan si cangkir bisa nolong gua. Hidup gua tergantung si cangkir. Padahal Tuhan yang meliputi dirinya. Inna rabbaka atau binas. Yang maha gagah, yang maha kaya, yang maha hidup, yang punya sorga, yang punya segalanya. Kamu PHP kan. Kamu nggak pedulikan. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran gak nyuruh baca Quran yang tadi itu ada bukunya. Jangan kamu kira baca buku itu menjadikan pahala kepada dirimu. Apa pahala itu? Pahala itu kalau Tuhan senang. Tadi, untuk membuat Allah itu ridho, ridholah pada Allah. Tadi, sebagaimana doa kita dalam setiap kunut setiap pagi. Walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang Allah suka. Maka selalu bahkan kepada umat Musa yang paling maksiat, yang telah menyembah patung dari emas buatan si Samiri. Allah apa katanya? Wa id qala Musa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Wahai Musa, katakan kepada umatmu tadi. Dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan sekarang orang Islam sudah mendolimi dirinya sendiri. Dia ngomongin Allah, nggak ngerti Allah. Ngomongin Muhammad, nggak ngerti Muhammad. Sholat yang sudah dilakukan malah begitu. Padahal yang tidak diharapkan oleh Allah.
Apa yang membuat Allah ridho? Cukup membuat kamu ridho pada Allah. Itulah rodiyah mardiyah. Kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah itulah jadi jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang datang dari jiwa yang sadar. Jiwa yang sadar akan membawa kepada jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang akan membawa jiwa yang senang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki rodiyatan. Ridholah kamu, aku meridoimu, mardiyah tadi. Walakal hamdu ala ma qadait. Apapun jadi keputusan. Jadi membuat Allah bahagia. Bahagialah kepada apapun yang menjadi keputusan Allah pada dirimu. Saya kasih uang sedikit, bukan Allah ngasih, itulah orang suka salah. Kata Allah, aku ingin memberimu, tapi kamu itu nggak bisa. Jadi intinya sahabat, nggak ada istilah berkah dan tidak berkah. Bagi Allah semua berkah. Terserah kamu. Kamu mau sebesar ini, aku isi. Kamu mau sebesar ini, aku isi. Jadi itulah Imam Ghazali mengajarkan. Bukan mencari dunia, bukan mencari surga, bukan mencari neraka. Jadikan jiwamu yang lebar, luber, labur. Itulah persoalan manusia hari ini. Terus kamu isi botolnya segede gini, kamu sholat tahajud masukin hilang, kamu sholat duha masukin hilang, karena di otak kamu bukan Allah. Coba nggak usah pikirin yang lain yang selain Allah itu sebenarnya, karena Dia ada. Kalau Allah ada, ingat segala makhluk ini akan menjadi milikmu. Benar kata hadis qudsi, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Wah, kenapa dunia ini kan nggak ada? Dunia ini apa? Alam, tadi alamat. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afak. Nih, alamat aing cik Allah, tah aing ieu teh. Alamat alam Allah, ulama. Maka tadi kata Abah juga, ilmu ain lamim, ulama ain lamim. Tadi ilmu ain lamim iliyin alam sama. Makanya disebut ulama, bukan yang jago kitab, yang mampu membaca alam. Ulama yang amila, yang amal, yang alim, yang menguasai alam. Karena dialah alhamdulillahi rabbil alamin. Alam pada diri, alam di luar diri. Mulki pada diri, mulki di luar diri. Malakut pada diri, malakut di luar diri. Jabarut pada diri, jabarut di luar diri. Lahut pada diri, lahut di luar diri. Itulah yang bahagia Allah itu. Kenapa? Allah justru mencintai Baroh. Sehingga doanya sekali kun fayakun, breg hujan. Musa 20, ya Allah. Itulah kisah Nabi Musa akhirnya datang pada Allah. Ya Rabbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku tunjukkan, aku tunjukkan. Kata Allah, lantaroni. Tuh, langsung ditolak oleh Allah. Tidak akan pernah kamu bisa melihatku Musa. Ini pelajaran buat kita, karena Musa itu kita. Fir'aun jasad kita. Hei, siapapun nama kalian, kamu tidak akan bisa melihatku kecuali kamu keluar dari lembah Muqaddar Sutuha. Dari semua. Kecuali kamu bunuh dirimu. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma falu illa qalil. Hei asbak kayu. Selama kamu yang ada, maka hilanglah kayu itu. 1000 orang begini, apa ini? Asbak. Nah, itu. Di pada saat kau sudah kata Abah, lihatlah kayunya. Nah, hilanglah asbak itu. Nah, seperti itulah. Kau lihat asbaknya, hilang kayunya. Kau lihat kayunya, hilang asbaknya. Nah, di sisi mana agama kamu? Inna dina indallahil kayu. Hei asbak kayu, agama itu di sisi kayu. Tadi semua. Berarti sesungguhnya yang disebut agama itulah kena Allah. Tadi, ya ayyuhal insan, hei asbak kayu, begitu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu jadi pusing?
pada Tuhanmu yang Rob. Allah mengatakan Rabbuka Al-Karim. Aku yang gagah, aku yang ada, aku yang kudrat, irodat, hayat, ilmu sama kalam. Bersamamu wahai asbak kayu yang on. Malah kau sibuk duha mencari rizki, mencari pahala. Kau sibuk tahajud yang benar. Tapi engkau gelisah, engkau tidak bahagia. Rizkinya nggak nongol-nongol. Artinya, karena dunia miratul akhirah. Apa yang kau tidak raih di dunia ini, tidak akan raih juga di akhirat tadi. Kenapa? Karena man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama. Wa adallu sabila, yang buta si asbak kayu kepada kayu yang meliputi dirinya Tuhan. Maka tadi, siapa kenal dirinya, siapa kenal pada asbak kayu, dia kenal pada kayu lah. Man aropa nafsahu bil adam, takut aropa robbahu bil wujud. Siapa si asbak kayu kenal dirinya tidak ada Adam, dia akan kenal sebenarnya diriku ternyata kayu. Man aropa nafsahu bil adam, siapa nasi sudah belajar kenali dirinya, ternyata sebenarnya aku ini beras toh. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang begitu jelas, maka kenapa dia mengatakan hakul mubin. Hak itu benar, jelas, mubin, pertelo, jelas, nyata. Ini bagaimana dia yang nyata malah jadi goib. Manusia yang goib jadi nyata. Tadi asbak kayu ini goib. Gitu. Di sisi kayu goib, yang dohir itu kayu. Kamu nggak bisa lihat mana kayu apa asbak kayu. Begitu sadar kayu, yang jadi kupingnya kayu, yang jadi ininya kayu, yang jadi kakinya kayu. Ini tadi yang jadi matamu ada basar Allah, yang jadi telingamu sama Allah, jadi kalammu, kalam Allah, yang jadi hidupmu nafas Allah, hidup Allah, hayat Allah, yang bergerakmu kudrat iradat Allah. Cuma bedanya kita nggak ada tali aja. Kalau di Jepang itu pakai wayang begitu, pakai tali. Kalau di sini dipegang oleh dalang. Maka Arjuna, maka juga Bima pada saat dipeti diam, walaupun melotot. Nah banyak orang kayak sekarang ini kayak Gatot Kaca, melotot tapi nggak baca. Begitu dipegang oleh dalang, gep, diambil. Siapa yang ketawa itu? Gatot Kaca kah? Atau dalang? Allah Karim. Disinilah persoalannya. Maka kenapa manusia ini jadi sibuk bangun masjid di mana-mana, masjid ad-dirar, buat berantem, makin kecil, makin sempit, gara-gara usoli pisah, gara-gara kunut pisah, gara-gara ini. Manusia itu tadi semua. Akhirnya yang masuk ke gereja, sampai ada orang yang paling fanatik nyanyi gereja tua aja dibilang waduh calon neraka. Ya Allah, agama. Karena dia itu jelas tidak kenal. Ustadz yang kondang sekarang itu ngomongnya doang aja yang gede. Paling bangga baca ayat halaman sekian, paling ujung kiri, paling bawah. Itu doang. Tadi semua. Allah Karim. Karena Tuhannya sudah dianggap makhluk. Tuhannya. Dia tidak kenal si asbak kayu itu. Maka mau kemana asbak kayu? Mau umroh. Tadi semua. Mau kemana? Tadi mau ke rumah Allah. Tadi padahal rumah Allah itu pada dirinya sendiri. Seperti itulah menderitanya si asbak kayu itu. Hanya dipanggillah oleh si kayu. Ya ayyuhal insan, wahai asbak kayu. Dari ma ghurraka bi rabbikal karim. Apa yang telah melalaikan dirimu dari Rabbu yang maha karim. Siapa yang nggak ada asbak kayu kalau bukan nggak ada adanya aku. Karena adanya kamu muhaddas, karena aku yang qadim. Nah sekarang man aropa nafsahu bil fana. Kalau kamu yang fana wahai asbak kayu, maka akulah yang bako. Hilanglah asbak kayu itu. Maka sekarang yang ada kayu. Man aropa nafsahu bil mauti, faqad aropa robbahu bil hayat. Siapa kamu kenal asbak kayu, kamu itu mati, maka kau sekarang kenal dengan aku yang hidup.
Maka itulah sifat salbiah. Bagi si asbak kayu ini kenali 7 ma'ani, 7 maknawi, termasuk salbiah. Kenapa salbiah? Takutnya nanti ada bersamaan sifat asbak kayu dengan kayu. Dan itu tidak boleh. Karena Allah laisa kamitslihi. Kalau kamu yang ada asbak kayu, hilanglah kayu. Maka tadi, Allah itu bako. Nah, kenapa Allah itu bako? Kayu itu bako. Tapi kamu panah, maka supaya kamu panahkan, maka bako bersama kayu. Begitu. Tadi, Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Nah, sekarang manusia, asbak kayu wujud. Nah, gitu. Bagaimana kayu diadu kamu itu tiap hari. Sampai Allah ancam tadi. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdihatan fadukul adab. Nah, apa adab itu? Bukan disiksa lagi. Kata wah, masukin kayak teh celup, manusia itu kayak neraka. Wahnya jakum. Ya karim, sekelas beliau masih belum mengerti juga tentang hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Kalau begitu Tuhan itu kamu hinakan sebenarnya. Karena kamu anggap Tuhan itu sosok. Ya. Maka pahami ya sahabat. Ya Tuhan itu ya jirim ya jisim, tapi tergantung kamu lihat Tuhan apa makhluk gitu kan tadi. Dan disinilah ujiannya. Maka tadi sifat salbiah yang kembali berlaku kepada si kayu sebagai Tuhannya si asbak kayu. Maka dia adalah yang pertama kodim. Harus lebih dulu, ya nggak mustahil lah. Bagaimana mau dibikin asbak kayu kalau nggak ada kayu? Sesederhana itu memahami tauhid itu sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah itu nggak ada bukti, kamu ada wujud. Hadis semua. Mana yang lebih dahulu, kayu apa asbak kayu? Asbak kayu itu muhadas karena belakangan munculnya. Cuma kepada Allah disebutnya kodim jati. Beda. Ini kan Abah membuat contoh. Karena Allah pun senang membuat contoh dalam Al-Quran. Tadi semua. Nah sekarang tadi mana yang kodim jati? Ya Allah. Mana kodim idopi? Nah, si asbak kayu dan kayu itu, ini kodimnya kodim idopi. Karena kayu lebih dahulu dari asbak kayu. Nah, pada kita manusia kodimnya kodim idopi. Atau kodimnya kodim jamani. Aku, bapakku lebih dahulu daripada aku. Karena aku adalah anaknya. Anaknya berarti dia lebih dahulu ada. Itu kodim jamani. Ya, secara waktu berbeda. Tapi kodimnya bapakmu dengan kakaknya, dengan bapaknya sama. Kodim idopi. Kodim zati adalah. Nah inilah. Tapi Abah membuat contoh. Supaya jelas dipahami. Bahwa sesungguhnya yang menjadikan sesuatu, yang menciptakan sesuatu, yang menjadi sesuatu. Ya. Ini ayat Al-Qurannya belum Abah baca pada ini sebenarnya. Tapi karena Abah itu ingin memberikan penyadaran. Karena kuncinya sadar. Sadar memahami hakikat ketuhanan. Biar manusia nggak capek. Tapi dia sendiri gelisah. Karena kenapa Abah bisa ngomong gini sahabat? Karena kata Abah juga ribuan kiai yang datang ke sini. Dan kita diskusi. Di mana kesalahannya? Ya silahkan yang mau pakai bahas dengan ilmu nahu, sorob, Abah siap-siap saja. Hari semua. Tadi, Abah mau bahas pakai fisika, ayo siap. Abah biologi, ayo siap. Ilmu genetika, ayo siap. Ilmu gen, kromosom, ayo siap. Gitu. Tafsir, ayo siap. Itu kan tadi semua. Karena udah mati Abah satunya. Dan dia mah mengetahui segalanya. Tadi semua. Ya, itulah enaknya. Matikan dirimu yang ada dia. Maka ilmunya bukan ilmu kamu. Maka otomatis orang yang berilmu, yang bukan ilmu dirinya, tidak akan menjual ilmu. Ya, tidak akan jadi tukang ngamen. Tapi yang membuatkan dolun mudilun, makin menjauhkan manusia dari Allah. Inilah. Orang berbicara Allah, tapi belum merasakan Allah. Belum membuktikan Allah. Belum menyaksikan Allah. Bagaimana kau bicara Allah? Nah inilah yang terjadi hari ini. Maka kenapa Islam jadi hancur? Padahal tiap hari pendakwah tidak berhenti di TV. Tiap TV dakwah. Tapi yang didakwahkan sama sekali bukan sedang membahagiakan Tuhan.
Tadi kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Nah itu yang harusnya diikutilah Rasulullah. Karena beliau adalah tadi Rasulullah itu asyidda ala kufar, benci kepada tertutup. Ya arti karena dibenci ke kafir. Tadi semua. Kupar itu dari kata al-kupru, petani. Suka sembunyiin tanah. Orangnya disebut kupur. Sifatnya disebut kafir. Orangnya tadi karena dia sifatnya menyembunyikan kebenaran. Ya. Tadi itu kafir, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen. Nah, inilah tadi semua. Ya Allah ya Karim, negara yang kamu agungkan saja itu yang Wahabi itu tidak pernah juga menyebutkan kafir, hanya dia non Muslim sebutnya. Tapi di Indonesia nih, karena hati-hati kelompok tertentu yang telah merusak tatanan beragama di Indonesia ingin menjadikan khilafah, ini kebodohan. Orang yang sudah ingin khilafah itu bodohnya luar biasa. Karena dia tidak mengerti mana yang membahagiakan Tuhan. Tadi semua. Tadi yang membahagiakan Tuhan pada saat kau nafikan dirimu. Tadi semua. Tadi. Walakal hamdu ala maqadoid. Setiap hari kau ridho lah dengan apa keputusannya. Kenapa sedikit? Salah saya. Karena saya tidak mampu menerima banyak. Kenapa kamu miskin? Salah saya. Kenapa? Karena saya memang tidak bisa. Wong saya miskin aja udah sombong. Wong saya tidak punya duit aja udah main judi slot. Bagaimana saya dikasih kaya? Nah begitu harusnya sadar. Kenapa kamu kaya? Alhamdulillah Allah telah memberikan karunia. Terus sisi Allah. Maka tunjukkan, sebutkan tadi. Binikmatika rabbika fahadis. Nikmat-nikmat Allah. Maka tadi, jangan lagu, bagaimana orang torikot kok mobilnya bagus. On lagi. Akhirnya orang belajar agama disuruh miskin. Udah miskin, terhinalah dirimu. Inilah prinsip-prinsip tadi. Jangan kau pikirkan dunia. Dunia tidak akan dibawa. Justru cari dunia, bawa. Begitu. Karena kita ini, kenapa sodako? Ciri iman, takwa, sodako. Kenapa ciri hijrah, sodako? Ciri jelma husu adalah zakat dan sodako. Agama itu tentang berbagi. Itulah kenapa baroh disukai oleh Allah. Walaupun kata manusia syirik. Karena dia menyekutukan Allah. Padahal tidak. Justru baroh itu adalah membuktikan rahmannya Allah, rahimnya Allah. Menyayangi makhluk yang lain sebagaimana dia menyayangi dirinya. Yang tidak dimiliki oleh Musa. Akhirnya kata Allah, "Hai Musa, aku gak bahagia dengan sholatmu." Sama saja, aku gak ridho tuh dengan sholatmu itu. Aku gak, karena sholatmu untuk kamu, puasamu untuk kamu, dikirmu untuk kamu. Jadi jangan kalian merasa bahwa sholat kalian itu untuk Allah. Ingat itu. Jangan kalian merasa duha, tahajud kalian itu untuk Allah. Allah nggak peduli. Maka bagi Allah Ar-Rahmani memberikan nikmat siapapun kamu. Justru kata Abah, maaf sekali lagi Abah harus katakan bahwa Islam sudah kehilangan Islamnya. Yang kalian kafirkan itu, kenapa dipercaya oleh Allah menciptakan pesawat terbang? Dipercaya oleh Allah menciptakan HP, menciptakan ini. Tadi teknologi, listrik, lampuan, semua yang sekarang ramai di alam dunia ini. Mereka lah yang dipakai oleh Tuhan. Karena mereka menyadari ketidakberdayaan mereka. Itulah kebangkitan Jack Ma dari seorang SMA yang tidak lulus. Mark Zuckerberg dan juga yang lain-lain. Tapi lihat mereka secara spiritual. Lihat bagaimana Mark Zuckerberg itu berbagi di di berbagai negara. Membangun sekolah di Afrika. Kalian merasa Islam. Nggak sadar jadi iblis. Kafir. Kamu doang surga. Kenyataannya kalian sedang dalam neraka, Bung. Ini dilihat oleh orang yang sudah terbuka. Kitalah dalam neraka. Ayolah bangkit. Tadi semua. Ya. Bangkitlah, rubahlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mana Indonesia Raya? Nih tubuhmu Indonesia Raya. Makanya merah putih, merah darahmu. Tadi semua.
Disitulah nafsul amarah itu yang terkendali, yang terpimpin, merah dari sifat api, narun. Semua. Karena tanpa narun, berarti tanpa iblis. Nah itulah iblis, guru para malaikat. Itu api, guru dari angin. Karena kamu nggak bisa masak air kecuali dengan api. Kamu nggak bisa membuat tanah itu menjadi guci kecuali dengan api. Tuh. Berarti kalau gitu, jadikanlah iblis itu adalah sahabatmu. Jadikan guru buat dirimu. Kan tadi alif itu hakikat iblis, api, narun. Tapi di situ ada nurun. Maka di sini ada malaikat, ada iblis. Panasnya iblis, tapi cahayanya malaikat. Maka kau butuh dua-duanya. Itulah sifat nafsu lawamah. Terkadang baik, ya tadi pada saat terangnya doang yang muncul, kamu malaikat. Pada saat panasnya yang muncul, kita iblis. Tapi iblis dan cahaya butuh dua-duanya. Karena tanpa iblis, tanpa nafsu amarah, bahkan kamu tidak mau bersetubuh, dunia ini nggak rame. Manusia tidak akan ada manfaatnya. Bahkan kamu nggak mau ibadah sebenarnya. Cuma sayang sekarang ibadahnya justru bertuhankan api. Maka tadi sholat, pemarah ya terus. Sholat mas sholat, bohong jalan terus. Sebelum sholat gibah, habis sholat gibah lagi. Akhirnya nah kita dalam keadaan neraka ya. Ini Abah belum selesai, nanti insya Allah yang bagian kedua karena kitabnya Abah sudah siapkan ya, ada beberapa kitab yang Abah siapkan dan juga tafsirnya udah Abah siapkan, beberapa tafsir yang Abah belum bahas tapi Abah memberikan dulu bagaimana cara membuat Allah bahagia. Bukan dikirmu, bukan sholatmu, bukan puasamu. Maka itulah Allah berfirman, hai manusia, kau jalanlah kepadaku. Kalau dengan amalmu, aku akan hisab amalmu. Kalau amalmu itu kosong dariku, hilanglah, tidak ada di sisiku. Hei manusia, berjalanlah kepadaku, jangan dengan ilmu. Siapa yang berjalan dengan ilmunya, aku akan uji ilmunya. Ilmuku atau ilmu dia. Nah inilah sekarang manusia ilmu gua. Ini semua. Hei manusia, berjalanlah kepadaku. Kalau yang berjalan dengan ilmu ma'rifatnya, aku uji ilmu ma'rifatnya. Kalau dia ma'rifatnya, ma'rifat Allah atau ma'rifat setan. Semua. Ya, apa ma'rifat setan itu? Tadi yang menganggap Tuhannya seperti makhluk. Tadi semua. Nah, padahal inilah di sini sisi Tuhan itu dibilang jisim. Ya juga jirim, jisim, dohir kelihatan gitu. Tapi bagaimana cara? Tapi bukan mujassimah. Nah disinilah letak butuh ilmu tadi semua. Dan ilmu itu datang dari dia. Dia membukakan dirinya kepadamu kalau kamu panakkan dirimu. Inilah persoalannya. Kalau kamu kata Allah datang kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu, aku akan hujah, akan uji ilmu ma'rifatmu. Tapi kalau kau datang dengan diriku, akulah yang bertanggung jawab. Tuh sahabat. Maka itulah awal agama itu menafikan diri kita. Mengembalikan sifat Allah. Ini sekarang katanya Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Dia Allah wujud, dia wujud. Nah, kalau begitu apa bedanya Allah dan makhluk? Allah itu berseberangan sifat makhluk, Allah itu kidam. Apa bedanya dengan kamu? Ayo Allah dipaksa-paksa, nanti ada Allah di sepertiga malam terakhir, jam 3. Sekarang mah nggak ada Allah. Nah itulah ketololan tadi. Maka nanti di Ramadan, kenapa di situ Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29, semuanya tentang dirimu. Silakan perjumpaan dengan Allah dengan 21, dengan 23. 21, dohiron wa batinan, jasa dan ruh satukan. 21. Jadikan ahad. La ilaha illallah Muhammadur itu 21. Maka kamu dah lailatun ketetapan qadar. Dan semua. 23 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, silahkan. 25 sama. 4 papat 5 pancar satukan. 27 7 lobang di sini kau sudah mampu liko. 29 semua lobang, 9 lobang, kamu jadi wali songo. Itulah angka 9, angka yang hebat. Ya, 9 kali 1 9. 9 tambah 0 tetap 9. 9 kali 2 18. 18 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27.
2 dan tambah 7, 9. 9 kali 4, 36. 3 ditambah 6, 9. Itulah wali songo. Menutup 9 lubang di kepala dengan kubul duburmu dan 7 lubang di kepalamu tadi. Karena yang membedakan kita dengan binatang, maka kata Allah, sembelilah binatang itu di leher. Karena kamu kesini Sidratul Muntaha, ini disebut Baitul Maqdis, ini Baitul Muharram, ini Baitul Ma'mur. Itulah kenapa kamu harus naik. La ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah. Bukan nyebut doang, merasakan hadirannya. Mohon maaf atas kurangan, udah lebih 15 menit sahabat ya. Sehat semua, tadi semua ya, bahagia semua. Yang bicara adalah tidak untuk mengajari siapapun. Maka marilah bijak, mari kita adalah hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Bagaimana mencari ridho Allah tadi? Gunakan waktu sesaat yang kita bersama, semoga menjadikan wasilah ridho Allah tadi ya. Ingat, kamu tidak akan kenyang kalau nggak makan ya. Ya, ingat itu. Kamu nggak hilang haus kalau nggak minum. Tapi yang menghilangkan, yang datangkan kenyang itu Allah pada nasi ya. Dan menghilangkan haus itu Allah semua. Yang panas itu Allah, yang dingin Allah, yang runcing Allah, yang bulat Allah, semua Allah. Tidak ada yang bukan Allah. Dirimu dan di luar dirimu semuanya Allah. Ahadkan, kul huwallahu ahad, Allahus somad. Temukan merah dal 5 itu, dal yang 5 pada dirimu semua, supaya kamu bisa berkata kul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya kamulah yang tadinya adalah alhamdulillah rabbil alam, sekarang rabbin nas, tuh robnya kamu.